anak-anakku yang terkasih, jumpa lagi bersama dengan saya, Bu Prati, dalam pelajaran agama Kristen. Selamat menyaksikan, tetap semangat! Anak-anak, pada pertemuan kita yang kedua ini, kita akan membahas materi mengenai dampak dari hidup beriman dan berpengharapan, dan ayat Alkitab terambil dalam Daniel 3 ayat yang ke-16 sampai dengan ke-18, Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 8, dan Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 17. 1 Petrus 1 ayat yang ke-21. Anak-anak, sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini Bu Prati ingin menyampaikan sebuah ilustrasi tentang sebuah dayung. Nah, apa yang kamu pikirkan ketika kamu melihat sebuah dayung? Dayung berfungsi sebagai kekuatan yang menggerakkan perahu. Jika tidak ada dayung, maka perahu tidak akan bisa bergerak. Tanpa dayung, perahu akan terombang-ambing di tengah air sungai ataupun danau dan terdampar atau tenggelam. Begitu juga dengan kehidupan kita jika tanpa iman dan pengharapan. Fungsi iman dan pengharapan itu seperti dayung. Perahu adalah kehidupan itu sendiri. Jadi, jika kita tidak memiliki iman dan pengharapan, maka kehidupan kita pun tidak akan bisa jalan ataupun bergerak. Tanpa iman dan pengharapan, maka kamu hidup tanpa tujuan, terombang-ambing oleh kebimbangan, keraguan, dan berbagai bujukan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Ya, saat ini kita akan membahas salah satu contoh teladan dalam Alkitab yang memiliki iman dan pengharapan. Siapakah dia? Yaitu Daniel dan kawan-kawannya. Tentunya kita tahu siapakah Daniel dan kawan-kawannya. Nah, anak-anak, ketika Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas, apa yang terjadi? Raja mengeluarkan sebuah titah, dan titah itu berbunyi, haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Titah ini terambil di dalam Daniel 3 ayat yang keempat dan ayat yang ke-6. Lalu apa yang dilakukan Daniel dan kawan-kawannya? Daniel dan kawan-kawannya menolak kemauan raja. Mereka meyakini jika mereka menyembah kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, mereka telah melanggar perintah Allah yang terambil di dalam jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, yaitu kepada patung, terambil di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-5. Nah, anak-anak, selanjutnya ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego lebih memilih untuk tidak menyembah patung, apa yang terjadi? Raja masih memberikan kesempatan sekali lagi kepada mereka untuk menyembah patung agar mendapat pengampunan dari Raja Nebukadnezar. Tetapi mereka tetap tidak mau melakukannya. Mereka mau tetap teguh memegang iman mereka kepada Tuhan. Dan mendengar jawaban mereka seperti itu, Raja melipat gandakan hukuman mereka. Ia meminta supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Terambil dalam Daniel 3 ayat yang ke-19. Kemudian apa yang terjadi anak-anak? Keajaiban besar terjadi, yaitu Allah meluputkan mereka dari kematian. Kobaran api yang bernyala-nyala tidak mampu memusnahkan mereka karena Allah telah menyelamatkan mereka. Nah, anak-anak, dari kisah Daniel dan kawan-kawannya kita belajar bahwa ada dampak hidup orang beriman dan berpengharapan
seperti halnya yang dialami oleh Daniel dan kawan-kawannya. Nah, berikut ini merupakan beberapa dampak hidup beriman dan berpengharapan bagi kita orang yang percaya. Yang pertama adalah tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Terambil dalam Yeremia 17 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Kemudian dampak hidup beriman dan pengharapan selanjutnya adalah setia. Dalam Matius 25 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-30. Selanjutnya adalah taat. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Dampak selanjutnya yaitu sanggup bersukacita dalam kesesakan. Terambil dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-40. Selanjutnya adalah orang yang hidup beriman dan berpengharapan, maka ia akan sanggup bertahan dalam penderitaan. 2 Korintus 4 ayat 14 sampai dengan 18. Berani bersaksi, Kisah Rasul 24 sampai dengan 26 dan Filipi 1 ayat yang ke-20. Lalu selanjutnya, dampak hidup beriman dan berpengharapan yaitu orang tersebut percaya segala sesuatu pasti Tuhan akan menolong. Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Kemudian, memiliki pendirian yang teguh seperti halnya Yosua yang terambil di dalam Yosua 24 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Kemudian dampak selanjutnya adalah tidak mudah terpengaruh sesuai di dalam Bilangan 14 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Dan dampak selanjutnya adalah memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Tuhan akan memberikan janji bagi setiap orang yang beriman dan berpengharapan. Nah, anak-anak, kira-kira apa saja janji Tuhan bagi kita setiap umat Tuhan yang percaya kepadanya? Janji yang pertama adalah tidak akan dikecewakan. Roma 5 ayat yang ke-5. Janji kedua adalah tidak akan dipermalukan. Tuhan tidak akan pernah sekali-kali mempermalukan umatnya. Dalam Roma 9 ayat yang ke-33. Kemudian selanjutnya adalah kita memperoleh pertolongan Tuhan. Luar biasa sekali ya anak-anak, bahwa Tuhan menjamin setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Dalam Mazmur 37 ayat yang ke-24. Kemudian memperoleh pembelaan Allah. Zakaria 2 ayat yang ke-8. Memperoleh berkat-berkatnya. Kita amini bahwa setiap orang yang beriman, setiap kita yang percaya, setiap kita yang memiliki pengharapan kepada Tuhan, kita pasti akan memperoleh berkat-berkat Tuhan dalam Ayub pasal yang ke-42. Kemudian selanjutnya, kita juga memiliki jaminan hidup yang kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Memperoleh kekuatan ketika kita sedih, letih lesu, berbeban berat. Di sini ada kekuatan yang Tuhan berikan, seperti halnya yang dialami oleh Nabi Habakuk, yaitu terambil dalam pasal yang ke-6 sampai dengan pasal yang ke-8. Kemudian janji Tuhan selanjutnya adalah memperoleh penghiburan di dalam Matius 5 ayat yang ke-4. Kemudian selanjutnya adalah Tuhan akan memerdekakan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan, yaitu terambil dalam Roma 8 ayat yang ke-21. Anak-anak, saat ini kita akan memasuki materi berikutnya, yaitu tentang bab 3. Memilih untuk tidak berputus asa. Bacaan Alkitab terambil dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan 33 dan Roma 5 ayat 3 sampai 4. Saat ini kita akan mendengar sebuah kutipan tentang firman Tuhan. Kita akan merenungkan ini, yaitu dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Silakan anak-anak semua menyimak dengan baik. Karena itu, aku berkata kepadamu,
janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang ada di sorga. Bukankah kita jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah burung bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah kita akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah anak-anak, kira-kira ada 3 pesan firman Tuhan dari renungan tersebut. Yang pertama adalah kita tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir tentang apa? Tidak perlu khawatir tentang masa depan kita mungkin. Tidak perlu khawatir tentang situasi saat pandemi ini. Atau tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Sekolah kita, nilai-nilai kita. Tidak perlu khawatir, karena Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Lalu, pesan yang kedua adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan terlebih dahulu mencari Tuhan, kemudian semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Pesan firman Tuhan yang ketiga adalah kekhawatiran yang kita miliki saat ini tidak sebanding dengan apa yang Allah sanggup berikan kepada kita. Jadi, janji Tuhan, berkat Tuhan yang kita terima itu jauh lebih besar daripada kekhawatiran yang kita miliki saat ini. Anak-anak, ketika kita khawatir secara berlebihan, itu dapat menyebabkan kita putus asa. Saat ini kita akan refleksi sejenak, kita akan bertanya kepada diri kita masing-masing, kira-kira hal apa yang sering menyebabkan kita untuk putus asa? Mengapa? Kemudian, hal apa yang sering dilakukan saat kita mengalami putus asa? Ataukah kita mendekat kepada Tuhan? Atau sebaliknya, kita semakin menjauh daripada Tuhan? Kemudian, pertanyaan yang ketiga adalah, berhasilkah kita mengatasi saat-saat kita putus asa? Atau sebaliknya? Menjadi kesimpulan kita hari ini adalah, putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Jadi, putus asa adalah kebalikan dari kondisi berpengharapan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan khawatir terhadap hidup ini,
Karena Allah Bapa kita memelihara kita dengan sungguh baik, di mana Allah adalah sumber dari pengharapan, tidak perlu khawatir, tidak perlu putus asa.